Jadi yang harus dihindari adalah keparnoan tadi ya, yang akhirnya bikin manajer atau leader ini melakukan kontrol yang serupa yang dia lakukan ketika kerja dari kantor. Kerja dari kantor, betul. Okay. Jadi karena sistem kerja juga berbeda, ya. Jadi cara memonitornya juga harus berbeda. Harusnya diadaptasi juga gitu ya, karena memang cara pola kerjanya berbeda. Jangan sampai menerapkan tadi monitoring kontrol yang sangat ketat, yang dulu sama dilakukan ketika work from office. Ini voice pain dari salah satu, bukan salah satu sih, beberapa rekan yang pernah join di workshopnya Cias juga gitu ya, bahwa dia tuh bilangnya gini, atasan saya itu lebih posesifnya daripada pasangan saya. Gitu. Waduh, karena beneran saking khawatirnya tiap itu jam diteleponin tiap jam. Lo lagi di mana lo? Lagi ngerjain apa lo? Yang ini udah dikerjain belum? Ya, sementara si anggota timnya tuh ngerasa kayak, kok saya gini amat ya? Saya tuh udah dewasa loh. Saya tuh udah bukan dewasa, bahkan saya udah senior loh di posisi ini. Masih nih saya digituin gitu ya. Bahkan kerja itu harus Zoom. Jadi dia kerja tapi Zoom-nya nyala. Hanya untuk supaya memastikan benar-benar kerja. Leadernya merasa nyaman, tenang. Ini nggak fair ya menurutku ya. Jadi dan itu painful banget gitu ya. Aku pun kalau digituin big no sih. Ngambek gitu juga nggak? Males banget nggak sih? Males banget gitu kan ya. Nah makanya ini yang perlu dihindari adalah tadi sih monitoring yang terlalu ketat, yang itu sebenarnya perlu juga kita adjust. Caranya dengan apa? Dengan memberikan trust tadi ya. Berkaca dari yang contoh kementerian di Belgia tadi. Dia bahwa dia memberikan trust dan itu works ternyata. Membuat lebih produktif. Dan memberikan kepercayaan di sini adalah gini. Ini sebenarnya adalah bagian dari kita mengempower anggota tim kita. Gitu ya. Ketika semuanya serba diatur, serba ada resepnya. Kamu ngerjain ini, caranya begini. Didikte, betul. Lama-kelamaan si orang-orang yang sebenarnya tadinya tuh cerdas, punya banyak ide, inovatif, betul. Tapi karena didikte, pokoknya pakai cara saya aja, udah nih deh, yang udah paling proven, best practice-nya kayak gini, udah, gitu ya. Udah kamu ikutin aja. Kalau kamu nggak ngikutin, nanti kamu kena punishment misalnya gitu. Itu kan udah nggak works ya zaman sekarang ya. Apalagi anak-anak milenial, saya juga termasuk milenial loh. Yang sebenarnya kan pengennya punya banyak ide, pengen diakui gitu ya. Ya kenapa sih Pak harus pakai cara Bapak? Cara Bapak mah cara kuno, kan zamannya udah berubah gitu. Ya nggak apa-apa sih ngasih buat referensi gitu ya. Tapi biarkan saya dong, kasih kesempatan saya dong untuk mencoba pakai cara saya. Siapa tahu bisa lebih cepat. Siapa tahu bisa lebih efektif. Why not? Gitu. Ujung-ujungnya tuh kan yang dikejar productivity akhirnya kan. Gitu. Jadi yang perlu dihindari tadi, balik lagi ke pertanyaannya, adalah tentang tadi mekanisme kontrol yang terlalu ketat gitu ya. Berilah ruang trust yang lebih kepada anggota tim hingga anggota tim itu sendiri yang membuktikan bahwa dia udah nggak bisa dipercaya. Oke. Gitu. Nah, kita kan juga sebagai orang dewasa ya pengennya diperlakukan seperti orang dewasa ya. Kalau dikontrol terus-terusan itu kan jadi kayak anak kecil ya. Kalau saya sendiri ya ngerasanya tuh kalau saya digituin sih kayak, kok saya jadi kayak anak kecil banget ya, apa-apa perlu didikte. Ya kan enggak. Jadi orang dewasa ya perlakukannya seperti orang dewasa. Sampai dia sendiri yang membuktikan bahwa dirinya tidak bisa dipercaya. Oke. Berarti untuk memberikan trust itu kan pasti ada ini dong ya, Mbak, ada apa ya? Leader ini perlu menerapkan, oke, gue percaya sama lo, yang penting lo capai target. Harus menerapkan targetnya apa, kemudian berapa lama pengerjaannya, yang penting harus ada itu tuh ya. Yes, itu yang dijadiin anchor-nya sebenarnya. Gitu. Jadi trust itu diberikan, yes, tapi juga jangan gitu aja terus dibebasin. Ya udah pokoknya gue percaya sama lo, ya udah. Nggak bisa gitu juga. Nggak bisa ya. Nggak bisa gitu tetap juga. harus ada apa ya? Ada guideline-nya kali ya. Tetap terus harus ada pakemnya gitu ya. Harus ada kandangnya dalam tanda kutip gitu ya. Oh, kamu boleh kamu melakukan ini yang boleh, ini yang enggak, misalnya gitu. Tapi berarti itu tentang what-nya ya. Kalau saya gampangnya biasanya itu tentang what-nya. What-nya itu adalah apa outcome yang mau dicapai dan deadline-nya kapan. Tapi ada waktunya. Ada waktunya, deadline-nya harus dong. Karena kan kita profesional kerja. Kalau lewatin deadline, wah keburu kesalip nih. Apalagi sekarang zaman disrupsi sana sini. Kalau nggak cepet,
kalau nggak on time ya kesalip, siap-siap aja. Jadi waktu itu penting, tapi tentang how to-nya, caranya mau dikerjainnya kayak gimana, bebaskanlah anggota tim. Jadi memang kalau saya sendiri melihat hybrid working ini adalah tentang shifting paradigm dari leader, gitu ya, tentang cara menyelesaikan atau mencapai suatu outcome, gitu. Yang tadinya full control banget misalnya gitu ya, bergeser ke trust and flexibility gitu sih. Trust itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah trust, Di trust itu. Jadi yang harus keparnoan itu udah dihilangin aja ya. Oke. Tapi itu kalau dari sisi leader ya. Bagaimana kalau dari sisi karyawan? Apa nih? Bukan yang harus dihindari kali ya kan? Ya udah dikasih kepercayaan, Bu yo, ujung lunjak gitu. banget. Kan kadang kita, ya orang bos sudah percaya kok. Kadang ada apa ya, karyawan apa yang harus sebagai corporate talent gitu ya, sebagai employee apa nih yang harus kita hindari atau kita lakukan kali ya, biar hybrid working di perusahaan tuh jadi works gitu ya. Nah, menariknya trust ini nggak bisa satu sisi. Jadi harus kesalingan gitu ya. Ketika kita dikasih trust sama leader kita, sama atasan kita, ya kita sebagai karyawan juga harus membuktikan bahwa kita tuh layak diberikan kepercayaan itu. Caranya gimana? Ya caranya ya kerjakanlah itu sesuai dengan yang tadi. Kan udah dikasih nih, apa sih yang harus di-achieve, deadline-nya kapan? Ya give all out gitu ya, do your best untuk bisa achieve that outcome gitu. Kalaupun misalnya ya ada kendala, saya nggak paham, misalnya nggak ngerti, ya speak up gitu. Jangan itu didiemin sampai akhirnya deadline-nya udah habis ternyata. Saya tuh nggak ngerti bos, orang bos juga kan kita kerjanya jauh nih, terus jadi alasan kemana-mana. Ya jangan gitu juga. Kalau nggak nanya yang, kalau nggak paham ya nanya gitu ya. Toh nggak kayaknya leader tuh happy kayaknya juga ya ditanyain ya. Alhamdulillah sih saya juga leader-leader saya di sini juga sangat open gitu ya. Dan saya udah wanti-wanti pokoknya nanti kalau saya banyak nggak pahamnya gitu ya, apalagi nggak apa-apa, tanya aja. Nggak apa-apa, tanya aja, dan memang itu proven. Jadi bahkan saya kadang-kadang juga gangguin kayak Mas Indra, Mas Taufik tuh saya gangguin juga gitu ya. Mas saya butuh konsultasi 15 minutes gitu ya misalnya, karena saya udah buntu banget nih, ya beliau-beliau tuh membuktikan itu juga gitu. Dan jadi nggak cuma kasih target yang menantang, tapi juga ngasih support gitu sih, yang paling penting. Tadi balik lagi ke yang anggota timnya, tadi harus tahu diri gitu ya, itu penting banget. Karena sudah diberi kepercayaan, manfaatkanlah kepercayaan itu ya. Betul. Jadi kalaupun misalnya bisa bekerja lebih cepat gitu ya, ya langsung kasih tahu, oke saya udah nyelesain yang ini nih, terus apa lagi nih gitu. Jadi ya buktikan bahwa kita beneran bisa ngasih deliver value walaupun memang kerjanya kan udah dikasih fleksibilitas nih. Ya udah lo buktiin dong dengan performa kerja, karena kan kita juga profesional gitu. Oke. Menarik tadi kalau leader sudah memberikan kepercayaan, kemudian employee-nya juga sudah memanfaatkan kepercayaan itu, tetapi kenyataannya nih di lapangan ternyata si employee masih belum bisa memenuhi target yang diinginkan gitu oleh leader. So apa nih apa yang harus leader lakukan gitu ya? Nah ini menarik juga, tadi balik lagi ke support. Support, ya. Yes. Jadi memang di hybrid working ini juga nggak cuma ada target yang diberikan dan juga itu dimonitor pencapaiannya, tapi juga perlu menyiapkan atau menyediakan support yang cukup bagi anggota timnya. Supportnya berupa apa? Mulai dari informasi, mulai dari tools teknologi misalnya gitu ya, data-data apa segala macam, dan juga ini termasuk juga tadi balik lagi ke empathy leader gitu ya. Leader itu kan perannya banyak ya. Bisa leader as director, as mentor gitu ya, as coach gitu ya. Macam-macam banyak perannya gitu ya. Ini mungkin salah satu bentuk support yang bisa yang diberikan kalau tadi nggak achieve misalnya gitu ya. Ya tanya gitu ya. Sejauh ini apa sih yang sudah kamu lakukan gitu ya. Adanya coaching gitu ya. Mungkin ya, betul. Bisa salah satunya ya. Yes, bisa. Yang itu fokusnya ke depan ya. Karena kalau kita tanyanya adalah kenapa sih kamu nggak achieve? Biasanya tuh yang keluar itu kalau ditanya kenapa itu alasan. Yes, beribu alasan gitu ya, beribu alasan disampaikan. Ya saya kan kerjanya sendirian, bos. Ya saya kan nggak ngerti, bos. Wah, segala macam. Nah, dan itu nggak akhirnya mengempower anggota tim. Pertanyaannya perlu dirubah. Yang tadi coaching tadi, fokusnya ke masa depan. Jadi tanya yang sudah dilakukan itu apa dan seberapa itu efektif, ditanyain. Lalu tanya lagi, kira-kira kamu kepikiran cara lain nggak ya? Yang itu mungkin belum dilakukan, tapi kamu kepikiran nih, kayaknya masih ada di cara lain yang belum dicoba.
yang kira-kira kalau itu dilakukan bisa mendekatkan saya ke outcome yang tadi. Masih ada nggak? Gitu. Jadi ditanya ke anggota timnya, ada nggak ya dia punya ide lain nggak ya untuk bisa achieve itu, gitu. Nah, tapi memang nggak semua karyawan gitu ya coachable gitu ya, ada istilahnya coachable gitu, atau nggak semua karyawan tuh cukup mampu untuk bisa mengeluarkan ide gitu ya. Nah kalau nggak bisa gimana? Ya kasih arahan, berarti kasih direction gitu ya. Ya udah deh kamu coba cara ini deh gitu. Tapi tetap perlu dipandu gitu, jangan ditinggalin gitu sih.